Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan menyeberangi lautan untuk mendapatkanmu jika kamu lakukan hal yang sederhana ini. Ya, jadi memang kodrat manusia, ya, terlepas apakah itu orang kaya atau tidak, ya, orang yang terpandang atau tidak. Jadi kalau masalah kaya, terpandang atau tidak, itu sebenarnya sudah parameter kesekian, ya. Tetapi orang akan jatuh cinta, tertarik pada pandangan yang pertama, itu pasti karena faktor fisik seseorang. Dan itu tidak bisa dibantah. Karena memang kodratnya manusia, yang wanita suka melihat laki-laki yang tampan, sementara yang laki-laki suka melihat kepada wanita yang cantik. Ya, maka dijelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Ya, jadi ketika seseorang terpesona, ya, kepada kecantikan, maka apapun akan dia lakukan. Anda bisa melihat tuh, ya, banyak kan seorang laki-laki yang sudah misal berumah tangga selama 30 tahun, anak-anaknya sudah besar-besar, bahkan sudah mantu, bahkan sudah punya cucu. Tahu-tahu di lingkungan kerjanya ada karyawati baru yang cantik mempesona. Ya, apa yang dia lakukan? Jungkir balik tuh. Dia mengejar si wanita sampai keluarganya berantakan. Berapapun uang dikeluarkan, dia sudah tidak peduli lagi, ya. Bahkan sudah tidak malu kepada mantu, kepada cucu dan seterusnya. Ya, apakah si wanita yang menggoda dia tadi pakai ilmu pelet? Tidak, ya, karena memang kodrat manusia suka melihat sesuatu yang cantik, ya, yang wanita suka melihat laki-laki yang ganteng, yang tampan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita paham betul tuh dengan karakter dunia ini seperti apa, ya. Kalau kemudian mantan pergi meninggalkan Anda karena faktor orang ketiga yang lebih cantik lah, ya, maka tentu Anda harus melakukan sesuatu kalau pengen yang bersangkutan kembali kepada Anda. Nah, saya amati kan banyak tuh yang bertanya, ya, kok Anda sekarang kelihatan cantik tuh, tetapi Anda masih membuka aurat, ya, belum berhijab, pakai bajunya masih yang serba ketat, kemudian auratnya bisa dilihat, dan mantan faktanya juga meninggalkan Anda pada saat ini, padahal Anda seksinya luar biasa, tapi tetap ditinggalkan juga kan oleh mantan Anda. Ya, karena itu sekarang kuncinya Anda harus berubah. Ya, kalau seorang wanita itu terekspos auratnya, ya, itu kelihatan kurang terhormat atau tidak terhormat, ya. Tetapi ketika Anda berhijrah, Anda belajar menutupi aurat, ya. Jadi kalau menutupi aurat itu
seminggu 2 minggu, mudah tuh. Karena saya amati di TV-TV banyak yang seperti itu. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, artis-artis wanita biasanya berhijab. Ya, begitu selesai Ramadan, mulai pakai baju lagi yang pahanya kelihatan ya. Nah, banyak juga ya ketemu dengan laki-laki yang baik, menikah. Nggak taunya punya masalah, setelah berpisah, kembali auratnya terbuka, ya. Atau berangkat umroh tuh, aduh kalau berangkat umroh tuh luar biasa, keren ya. Saya seringlah ketika umroh itu papasan dengan orang-orang terkenal ya. Begitu, jadi saya amati itu ketika mereka berangkat umroh, itu orang Arab saja. Cara memakai jilbabnya bisa kalah. Rapat dan betul-betul kelihatan terhormat dan cantik. Sayangnya pulang dari umroh 2 minggu, auratnya sudah terbuka lagi ya. Nah, jadi ya, Anda tahu ya, kalau pepes tuh, pernah makan pepes semua ya, ketika sudah terbuka, dibuka tuh bungkusnya, apalagi sudah dicicipi, ya sudah rasanya begitu saja. Tapi ketika dia masih berada di dalam bungkusnya, ya, kita datang tuh ke restoran, pesan pepes ketika sedang dimasak. Wah, itu luar biasa. Ya, kita berimajinasi rasa pepes itu seperti ini, seperti itu ya. Agak pedas, ada asinnya, ada sepet-sepetnya. Apa yang kita lakukan? Lapar, ya. Nafsu makan kita meningkat. Begitu, ya. Anda tahu tuh, misal handphone ya. Handphone itu ketika kita lihat di etalase tuh, berada di dalam bungkusnya, keren banget. Ya, ngiler tuh kita lihat, wah, sayang mahal. Apa yang terjadi ketika unboxing? Bungkusnya dibuka, ya kelihatan handphone, masih keren. Ya, Anda tahu ketika handphone Anda diservis, dibuka casingnya, kelihatan apa namanya komponen di dalamnya itu. Ya, keren tidak? Kan tidak. Ada PCB-nya, di atasnya ada komponennya, ya. Ada kabel-kabel ke sana kemari. Kan sudah tidak keren kelihatannya. Ya. Jadi apa? Jadi ya, seorang manusia itu akan dikejar-kejar orang, akan dipuja-puja, akan diinginkan ketika dia tahu betul cara menutupi dirinya. Ketika Anda menjadi seseorang yang terhormat, aurat Anda tertutup rapi. Ketika aurat tertutup rapi itu kan tidak berarti menjadi tidak cantik. Malah lebih cantik lagi kelihatannya. Dan malah orang jadi tambah penasaran. Anda tidak pakai jilbab tuh, rambutnya konangan, aduh rambutnya tipis banget ternyata. Didekati lebih dekat, rambutnya kok kelihatannya tidak sehat. Begitu dipegang, oh ternyata rambutnya pecah-pecah. Karena terlalu sering disemir misalnya. Nah, jadi begitu. Ya, agar orang menginginkan kita, bagaimana caranya? Termasuk mantan Anda. Orang harus penasaran. Ya, kalau pengen orang penasaran, maka kehormatan kita harus selalu dijaga. Ya, caranya patuhi apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepada kita, karena Allah yang Maha Tahu. Ya, karena itu saya lihat di zaman sekarang wanita yang berhijab, ya, itu penggemarnya jauh lebih banyak daripada para wanita yang masih konsisten
membuka auratnya. Wanita yang berhijab, peluangnya mendapatkan laki-laki yang baik itu lebih terbuka daripada seorang wanita yang masih suka pakai kaos ketat kalau pergi keluar rumahnya. Ya, begitu. Nah, jadi apa hal sederhana yang perlu Anda lakukan pada saat ini ya? Kalau Anda wanita, segera perbaiki cara berpakaian. Ya, Anda berhijab dan konsisten istiqomah. Ya, tadi saya garis bawahi, berhijab bukan berarti tidak cantik, malah bisa kelihatan lebih cantik. Ya, yang laki-laki juga begitu. Ketika Anda menginginkan ya mantan kembali kepada Anda, maka Anda harus menjadi laki-laki yang saleh. Ya, saya garis bawahi sekali lagi, jadi laki-laki yang saleh, yang cool, ya, yang keren, yang tidak ngoyak-ngoyak. Laki-laki yang saleh kan tenang saja dia pasrah, dia memperbaiki dirinya terus, ya. Mau mantannya jungkir balik, ya jungkir baliklah dia. Dia cuma mengamati saja dari jauh dengan perasaan prihatin dan mendoakan agar segera sadar kan? Ya, dan pada akhirnya dalam proses pencarian manusia, ya, semua orang tuh ketika dia bermaksiat, pada akhirnya akan bosan juga. Saya punya teman ya, banyak ya, macam-macam karakternya, dan pada akhirnya setelah proses pencarian jati dirinya, semuanya pengen jadi orang baik ya. Pada akhirnya semuanya pengen memiliki jodoh yang baik ya. Kalau Anda sudah melangkah ke arah sana, maka saya yakin dan percaya ya, pada titik pertobatan mantan Anda, apapun akan dia lakukan ya, agar dia bisa kembali kepada Anda. Dan disitulah juga kesempatan Anda untuk memperbaiki yang bersangkutan ya. Oke, kembali kepada saya, tapi kita sama-sama bertobat, sama-sama berhijrah menjadi orang yang baik dan segera menikah. Begitu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.